kan habis. Kak, bukan Harry yang bawa mobil pas camping. Karena ada tiba-tiba orang nongol bawa mobil, tapi bukan Oliver juga, kocak deh pokoknya deh. Ini camping anak SMA. Pas gue SMA, gue juga camping di Afrika. Makin bikin gue yakin, dia bukan orang sembarangan, tapi juga bukan orang waras. Tambah 1 tahun. Keseruan camping para anak-anak 9 ilmu sebenarnya sudah meledak ya guys sejak awal di perjalanan. Meskipun formasinya harus rela bolong satu, Jevan tiba-tiba mendapatkan telepon dari Papa Albert yang bisa mendapatkan izin pulang. Tumben banget, Dominic sepertinya sedang berhati baik mengizinkan asisten kepercayaannya cuti sehari. Padahal tensi di rumah Alperik lagi tinggi-tingginya. Ya karena jadwal pulang papanya lebih langka daripada diskonan tanggal kembar, paling cepat 3 bulan sekali loh pulangnya. Itu pun kalau beruntung. Maka Jevan langsung pamit secepat kilat dari teman-temannya. Jevan rindu banget pada papanya. Tapi sebagai sahabat yang setia kawan, Jevan janji nanti bakal menyusul ke hutan jam berapapun. Bahkan kalaupun harus lewat tengah malam loh. Bukan Harry yang bawa mobil pas camping. Karena ada tiba-tiba orang nongol bawa mobil, tapi bukan Oliver juga, kocak deh pokoknya deh. Janjinya Jevan akan menyusul seolah ya jadi kepingan puzzle buat kita para penonton. Ingat kan sebelumnya Bu Femi memberikan petunjuk, katanya bakal ada sosok kocak yang datang naik mobil dan bikin suasana makin pecah. Spekulasi pun mungkinkah itu Jevan yang diantarkan supir atas perintah Papa Albert? Bayangin skenarionya, setelah mengantarkan anaknya ke perkemahan, Papa Albert langsung kembali ke mode robot demi menjalankan tugas negara di rumah Alperik. Cukup masuk akal ya? Namun nih ada teori lain yang gak kalah masuk akal dan cukup ditunggu, Devon. Pagi itu Fata udah resmi menitipkan Devon di markasnya Rama dengan peringatan cukup keras. Fata harus menahan sabar tingkat dewa. Baru kali ini mereka menyandera seseorang, tapi bukannya minta tolong atau berusaha bebas, si Sandra malah ngotot mau ikutan camping juga. Ini sih sejarah ya, Sandra dari keluarga musuh malah merasa nyaman dan ingin vibe bareng Gen Z di tenda. Alasan Devon sungguh membingungkan. Devon cuma ingin merasakan asiknya camping ala anak muda. Sebenarnya saat itu Fata udah kasih instruksi yang sangat tegas pada Rama. Sogok Devon pakai makanan apa aja yang dia mau, layanin kayak raja lah. Yang penting Devon gak cerewet dan jangan keluar dari markas. Masalahnya keinginan Devon buat ikut sudah sekeras baja guys. Rama yang awalnya teguh lama-lama pusing juga menghadapi rengekan maut Devon. Di sisi lain Rama pun manusia biasa yang butuh asupan keseruan camping. Dan yang paling penting Rama juga ingin bertemu Ayang Gizel. Sepertinya logika Rama mulai tergeser ya oleh keinginan untuk kencan sambil menjaga Sandra yang haus FOMO ini. Nah, sebagian netizen pun heboh nih gara-gara Oliver Robert terlihat di sekitar lokasi camping. Langsung deh muncul spekulasi, jangan-jangan Oliver tamu spesial pembawa mobil yang dibilang Bu Fem sebelumnya. Tapi mari kita lihat secara logika, ini agak mustahil guys. Selain Bu Fem udah kasih spoiler kalau itu bukan Oliver, rasanya nggak mungkin juga ya Oliver tiba-tiba muncul kayak kurir paket. Sebagai teman lamanya Akila dan Fata doang, pertemuan mereka harusnya punya panggung sendiri, bukan malah jadi perusak momen sakralnya Harkil. Palingan Oliver kesana cuman mau numpang hirup udara segar atau ikut seru-seruan aja guys. Nah, ternyata bukan cuma Oliver yang terdeteksi, Catalina pun ada di lokasi. Usut punya usut, ini bukan cuma soal naskah loh, tapi soal dunia nyata. Raisa Mary lagi ulang tahun yang ke-18. Jadi suasana di lokasi makin pecah karena mereka sekalian bikin pesta kejutan sederhana, lengkap dengan kue ulang tahun. Definisi menyelam sambil minum air. Kerja lancar, ngerayain ulang tahun pun jalan terus. Happy birthday Raisa. Anak-anak semua ilmu lengkap semua. Berarti Yuk kita lanjut bahas ke alur yang bikin penonton senyum-senyum sendiri. Sesi keberangkatan solid banget, mereka konvoy pakai motor. Salut nih buat Yuna yang ngatur formasinya, bener-bener tepat sasaran. Coba cek barisan, Jolina boncengan sama Noel, Cantika nempel sama Adit, dan Vicky sukses mendarat di motor Gema. Nggak perlu label pacaran ya, yang penting wajah para cowoknya udah secerah lampu neon. Khusus buat Gema, masih inget kan? Meskipun kita tahu hati Gema masih ada bayang-bayang Kiara, ya kita masih inget juga dong sejarah kan dulu Gema begitu tergila-gila pada Vicky.
Sebagai penonton, kita ikutan bahagia dong ya menyaksikan wajah-wajah familiar kesayangan kita hari ini semuanya riang gembira. Tawarnya, ceria mereka menikmati suasana benar-benar sebagai liburan setelah setahun lebih loh penayangan penuh ketegangan, konflik yang banyak belum selesai, dan lokasi syuting yang itu-itu aja. Nah, camping mereka jadi healing mata kita ya para penonton setia pastinya. Di tengah asiknya konvoy, tiba-tiba motor Gema mogok mendadak. Tapi bukannya panik, momen ini malah jadi ajang unjuk solidaritas. Para cowok langsung sigap turun tangan, jadi montir dadakan sambil mengutak-ngatik mesinnya. Sementara para cewek tentu aja nggak mau menyia-nyiakan waktu. Sambil menunggu motor Gema sehat kembali, mereka asik selfie sana sini. Sayangnya nih, mata jeli netizen memang gak ada lawan guys. Ada aja yang diprotes. Salah satunya tas ransel Harry yang nangkring di punggung sampai menutupin tubuh mungil Akila. Netizen langsung julid. Katanya Harry sengaja nih bikin jarak dari Akila. Mereka membandingkan dengan Mohan dan Fata yang tasnya taruh di depan. Jadi Raisa dan Zara bisa bebas berpegangan. Nah guys, wahai netizen yang terhormat, mari ya kita perhatikan jenis motornya. Enggak cuma Harry loh, Noel dan yang lain juga ada yang gendong tas di punggung. Karena memang model motornya nggak memungkinkan buat taruh barang di depan. Beda cerita dengan motor Mohan dan Fata yang memang punya space luas di depan. Sampai Raisa dan Zara aja duduknya harus angkat agak naik tuh ke atas, jadi jungkit. Jadi ini murni ya masalah teknis motor, bukan masalah hati. Ini nih ketegangan yang sebenarnya baru muncul saat rombongan guru tiba-tiba ikut konvoy. Ada Pak Budi yang bonceng Bu Endita, Pak Hari sama Bu Anita, dan yang paling keren Bu Lena yang mungil tapi gagah bawa motor gede sendirian. Kehadiran mereka sukses ya, bikin langit para remaja mendadak mendung dan kelabu. Apalagi Pak Budi yang hobi yaping alias menceramah tanpa henti. Banyak aturan dan nasihat yang bikin kuping panas. Dalam hati mereka semua kompak memanjatkan doa, ya Allah ya Tuhan, tolonglah para guru ini suruh belok ke kanan. Dan ajaib doa mereka terkabul. Para guru sih sebenarnya memang kan ikut kemahnya dengan lokasi jaraknya dipisah. Jadi pada saat para guru melambaikan tangan di persimpangan, para murid membalas dengan lambaian paling bahagia di hidup mereka, bebas. Ayo, habis. Selanjutnya keseruan acara camping kembali menjadi milik mereka sepenuhnya. Semua kembali ceria karena agenda utama sudah di depan mata. Kita pun udah gak sabar ya menantikan kejutan dan keseruan lainnya di agenda camping Pajak Jadian Harkil. Ayo, habis.